Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Azifatil Azifa dengan NIM 86060287 dari jurusan S1 PGSD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Kalau mendengar kata filsafat, banyak orang menganggap itu sesuatu yang rumit dan hanya berisi teori saja loh. Padahal sebenarnya filsafat ilmu sangat dekat dengan dunia pendidikan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah. Karena pendidikan bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga tentang tujuan, cara memperoleh pengetahuan, dan nilai apa yang ingin dibangun pada peserta didik. Karena itu, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah dan bermakna, sedangkan pendidikan menjadi tempat berkembangnya pemikiran dan ilmu pengetahuan baru. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memiliki peran penting sebagai dasar berpikir dalam pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap memiliki arah, tujuan, dan landasan ilmiah yang jelas. Dalam dunia pendidikan, tidak semua metode atau kebijakan bisa langsung dianggap benar. Semua harus dianalisis secara rasional dan ilmiah. Nah, disinilah filsafat ilmu bekerja sebagai alat pengawas sekaligus penguat. Misalnya, dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya dituntut menyampaikan materi, tetapi juga harus memahami. Memahami yang dimaksud adalah, yang pertama, mengapa materi itu penting dipelajari. Yang kedua, bagaimana cara terbaik menyampaikannya. Dan yang ketiga, nilai apa yang dapat dibangun dari pembelajaran tersebut. Jadi, pendidikan tidak hanya mengejar hasil akademik atau nilai tinggi saja, tetapi juga membentuk karakter, cara berpikir kritis, kreativitas, dan sikap sosial peserta didik. Selain itu, filsafat ilmu juga menjaga agar pendidikan tetap bersifat ilmiah. Artinya, metode pembelajaran harus didasarkan pada penelitian, pengalaman, dan logika yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar kebiasaan atau asumsi. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik. Kalau filsafat ilmu membantu pendidikan berkembang, maka pendidikan juga menjadi tempat berkembangnya filsafat ilmu itu sendiri. Melalui pendidikan, manusia belajar berpikir, bertanya, menganalisis, dan mencari kebenaran. Dari proses itu muncul berbagai gagasan, teori, dan pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. Contohnya, dulu pembelajaran lebih banyak menggunakan metode ceramah dan siswa hanya mendengarkan guru. Namun, seiring perkembangan pemikiran pendidikan, muncul pendekatan baru yang lebih menekankan keaktifan siswa, kerjasama, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang karena adanya refleksi dan pemikiran filsafat terhadap cara manusia belajar. Selain itu, pendidikan yang bermakna juga membuat ilmu pengetahuan tidak hanya berkembang secara teori, tetapi juga memiliki nilai kemanusiaan. Karena tujuan akhir pendidikan bukan hanya menciptakan orang pintar, tetapi juga manusia yang bijak, bertanggung jawab, dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena membantu manusia menganalisis suatu masalah secara lebih mendalam, sistematis, dan kritis. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu membahas tentang apa sih? Jadi, ontologi membahas tentang apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Dalam pendidikan, ontologi membahas hal-hal seperti hakikat manusia, proses belajar, perkembangan peserta didik, hubungan guru dan siswa, serta tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan ontologi, kita jadi memahami apa sebenarnya inti dari pendidikan. Yang kedua ada epistemologi.
Apa sih itu? Jadi epistemologi ini adalah membahas bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, penelitian, evaluasi, dan cara guru menyampaikan ilmu kepada siswa. Contohnya, apakah pembelajaran lebih efektif dilakukan dengan diskusi, praktik langsung, penggunaan teknologi, atau metode ceramah? Epistemologi ini membantu pendidikan menemukan cara belajar yang paling efektif dan masuk akal. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas apa? Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi mempertanyakan apakah ilmu yang dipelajari membawa manfaat, apakah pendidikan membentuk karakter baik, dan apakah ilmu digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi, pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan kecerdasan intelektual, tetapi juga moral dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan sebenarnya banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari loh. Ada 3 contoh. Yang pertama, contoh dalam kurikulum. Kurikulum sekarang mulai menekankan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan kontekstual. Siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga diajak berpikir kritis dan memecahkan masalah. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh filsafat pendidikan yang melihat siswa sebagai subjek pembelajaran, bukan hanya penerima informasi. Contoh yang kedua dalam proses pembelajaran. Guru saat ini lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, presentasi, proyek, dan praktik langsung. Tujuannya agar siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, contoh dalam kebijakan pendidikan. Adanya pendidikan karakter juga merupakan penerapan filsafat ilmu, khususnya aksiologi. Karena pendidikan dianggap tidak cukup hanya mencerdaskan otak, tetapi juga harus membangun sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan empati sosial. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar yang ilmiah, logis, kritis, dan bernilai. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, pendidikan dapat dianalisis secara lebih mendalam sehingga tujuan pendidikan menjadi lebih jelas. Sebaliknya, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu melalui proses berpikir, penelitian, dan lahirnya gagasan-gagasan baru. Karena itu, filsafat ilmu dan pendidikan adalah 2 hal yang saling berkaitan dan saling memperkuat demi terciptanya pendidikan yang lebih baik dan bermakna bagi kehidupan manusia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.